Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Ingrid Kasprisela. Salam dari Bumi Rafflesia. Jangan lupa buat yang baru gabung untuk like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini aku lagi bareng sama Kalatea. Jadi aku mau sekedar sharing sedikit tentang Kalatea yang ada di sini. Kalatea itu memiliki beberapa sifat buruknya. Udah pada tau lah pasti ya. Kalau dia itu lewat dari jam 4 sore, daunnya itu bakalan tidur. Bakalan layu. Terus dia bakalan, kalau dipisahin, dia bakalan mati. Ada yang benar sama sekali gak bisa dipisahin. Jadi, si Kalatea ini punya kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang buat orang kadang tuh males buat nanam Kalatea. Kalian itu kayak gitu juga gak sih teman-teman? Jadi kayak, udahlah beli Kalatea, terus bakalan sampai di rumah, dia gak sesubur sama seperti waktu kita beli. Nah, aku punya tuh tipsnya. Ketika kalian punya Kalatea, misalnya tuh rimbun. Kayak gini nih contoh. Nih, ini si Kalatea white tissue. Kan rimbun nih, kita punya beberapa anaknya. Nah, ketika ada orang yang minta, lebih baik deh kita bilang pelit. Kita dibilang pelit daripada ketika kita harus membagi Kalatea ini, Kalateanya itu dibagi pasti hidup. Pasti. Tetapi dia bakalan dorman dulu teman-teman. Daunnya itu bakalan rusak. Terus daunnya bakalan gosong-gosong, layu. Terus baru dia bakalan hidup kembali kayak gitu. Ini kemarin juga seperti itu. Makanya ada sebanyak itu prosesnya tuh di keranjang. Nah itu dia dorman juga teman-teman. Ketika dia dorman ya udah kita biarin aja. Tapi kan buat kita pedagang itu kan lama proses baliknya untuk si Kalatea itu bisa segar lagi. Nah, ketika kita punya Kalatea dan dia itu udah nyaman, subur makmur seperti ini, aku tunjukin yang ini, subur banget nih. Nih, yang ini dia subur, cantik, walaupun tanahnya segitu dan kita merasa potnya udah kurang gede nih. Udahlah teman-teman, nggak usah kayak gimana ya, nggak usah terlalu memaksa dia untuk gonta-ganti pot. Karena apa? Karena dia bisa cepet banget stres untuk jenis Kalatea ini. Nah, ketika kita gonta-ganti pot, dia itu nggak suka, apalagi kalau kita ganti media. Jadi maunya si Kalatea itu, medianya ya itu-itu aja. Palingan kita tambahin pupuknya tabur dari atas. Misalkan kayak kami ya, pakainya kohe sapi. Ya udah kohe sapinya tinggal ditabur aja di atas, kita pindahin ke pot yang lebih besar tanpa mengganggu si akar dari Kalatea ini. Jadi misalkan kita ada yang mau minta, kita bisa buat janji aja teman-teman untuk nanti ya kapan pas bongkar di situ kita bisa kasih kayak gitu. Kita kan bisa kasih alasan begitu aja. Kalau sekarang dibongkar kita kasih tahu dulu, kasih pengertian supaya mereka nggak tersinggung. Nih kayak yang ini nih. Ini kan udah cantik, rame dan jaraknya juga jauh, mau dipisah bisa lah gitu. Cuman kalau kita nggak bongkar ya dia bakalan kayak kepotong kayak gitu, terus dia dorman. Abis dorman emang dia bakal hidup lagi teman-teman. Jadi aku saranin tuh nggak usah sering pecah-pecah kepalangan kalau mau bongkar itu nanti ketika si Kalateanya benar-benar udah banyak banget satu pot. Misalkan ada 20 batang tunas, nah disitu udah bisa. Dan itu pun memungkinkan kalau sudah kita pisah, jangan sampai kita taruh di tempat yang panas. Kita taruh di tempat yang teduh dan berikan media baru yang lembab, terus kayak akan pupuk, organik-organik gitu bagus teman-teman.
Kalau udah dia segar, nanti baru dia bakalan keluar satu-satu tunasnya. Kayak yang ini nih. Nih, ini kan baru keluar lagi. Nah, dan juga si Calathea ini nggak suka kena panas loh ya. Jangan banget kalau tahu rumah kita itu full bisa dapat panas, bahkan kayak gersang gitu, jangan taruh di tempat yang panas. Calathea nggak suka, teman-teman. Itu uniknya si Calathea. Terus kalau udah sore, daunnya itu memang kayak layu gitu, kayak tidur dia. Daunnya bakalan kayak tidur, terus nanti besok paginya dia bakalan seger lagi. Kalau untuk penyiraman gimana? Kalau kami di sini teman-teman bisa lihat, ini nggak pakai atap tuh. Jadi dia kena hujan, tapi setiap hari disiram. Dan ini panasnya panas sore doang, cuman kalau sore itu udah nggak terlalu panas di sini karena banyak pohon-pohon gitu, teman-teman. Tuh. Nah, untuk jenis Calathea ini nggak susah-susah amat, cuman kita tuh harus tahu triknya di awal bagaimana dan apa sih kemauan dari jenis tanaman ini. Aku tuh suka lihat jenis Calathea kayak gini. Aku punya satu lagi di sana. Cuman aku simpan. Dia memang karena butuh tempat teduh ya, aku nggak pernah pamerin juga. Jadi untuk jenis Calathea ini cukup kita tahu apa yang dia mau, dia bakalan cantik banget. Nih, ini kalau kita sengaja di sini kan buat kirim-kirim, kalian kan bisa beli via Tokopedia kalau ada yang minat. Bisa cek di Tokopedia aku Depot Bunga Lingga. Nah, jadi kita memang sengaja kasih pot yang kecil supaya nanti ketika kalian beli, itu tanamannya tinggal dibongkar potnya aja, tidak mengganggu tanah atau medianya, baru pindahin ke pot gede. Jadi tinggal nambah, akarnya nggak keganggu gitu, teman-teman. Nih, ini sebagian koleksi dari Calathea aku. Dan semua rata-rata sifat yang aku amati itu sama jenis Calathea ini. Kalau teman-teman ada masalah dan ada sharing yang lain, boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Selamat belajar bersama. Salam dari Bengkulu. See you next video guys. Bye-bye.